Nah, kembali lagi, jadi kalau ada anak berat diajak ibadah, istri berat diajak ibadah, jangan kita sudah ngasih makanan yang haram. Jadi jangan saling anak sama istri. Kalau istrinya malas, kalau anaknya malas, salahin kita sebagai kepala orang. Ya alladzina amanu anfusakum. Itu laki-laki yang ditekan sama Allah. Jagalah diri kalian. Makanya makan yang pertama itu yang harus dijaga. Nah, kalau anak istri kita susah dikasih tahunya, nah kita introspeksi, kita bisa jadi akhirnya kita donasi barang-barang yang haram. Nah, Allah tidak mau kasih kebaikan. Allah Maha Baik. Makhluk yang menerima ini menerima baik, yang diterima itu yang baik, maka mesti dikasih yang baik. Nah, sama seperti kita tadi bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kan kalimat thayyibah. Gak mungkin kalau Allah nggak kasih izin kita bisa mengucap seperti itu. Lantaran Allah kasih izin kita bisa mengucap berzikir seperti tadi. Kenapa? Karena memang mungkin kita makan yang baik, maka dikasih izin oleh Allah. Walaupun ada yang merem, yang berat banget ucapin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, bisa bergerak semuanya itu atas izin Allah. Innallaha thayyibun, Allah yang maha baik. Thayyibun hanya Allah memberikan kalimat thayyibah. Thayyibun kepada siapa? Itu kepada hambanya yang memakan thayyibat, yang makan baik sesuai yang dimakan dengan apa yang dikeluarkan. Kita pagi makan, siang makan, malam juga makan. Cuman yang kita makan itu apa, gitu kan? Halal enggak yang kita makan? Ternyata makan dan minumannya halal, alhamdulillah. Uangnya didapat dari yang halal, alhamdulillah. Uang haram dan halal itu bentuknya sama, gitu. Sama bentuknya, pecahan merah, gitu ya. Cuma bisa dikatakan halal haram itu karena apa? Sifatnya. Nah, begitulah orang yang makan thayyibat. Allah berikan dia thayyib, tidak ada rasa cemas. Orang kalau makan dari yang baik, hatinya tenang. Pokoknya nggak gelisah, nggak bingung, penuh dengan keyakinan. Yakin dia ke depan ini memang Allah yang hidupkan saya, pasti Allah yang jamin. Selama saya tidak melanggar apa yang diatur Allah dan tidak menjalankan apa yang Allah perintah, meninggalkan apa yang Allah larang, makan dari yang baik, dia yakin. Karena orang yang makan yang baik doanya dijawab. Beda dengan orang yang makan nggak baik ya, bawaannya cemas saja. Cemas, orang kalau sering makan nggak baik, bawaannya cemas saja. Gelisah hidupnya, gelisah, dia bingung aja, dia bingung. Detak jantungnya juga beda. Orang detak jantung ratu. Orang kalau makan dari yang nggak baik itu kacau bunyi jantungnya. Makanya banyak orang dari makan yang nggak baik itu deg-degan, diperiksa dokter. Begitu dokter diperiksa, dokter juga bingung, Pak, penyakit apa ini ya? Enggak penyakit, cuma jantung terdekat. Dia bilang, iya saya cemas. Saya selalu cemas. Nah, begitu cemas, orang pernah gelisah. Orang kalau dari selalu makannya nggak baik, pasti gelisah. Makanya kalau datang ke dokter untuk obat gelisah apa sih? Dikasih obat penenang. Karena dokter kasihan juga melihatnya orang gelisah terus, detak jantungnya tetap ya sih penenang. Begitu obat penenang diminum, dia akan tidur tenang. Tapi Allah Maha Kaya. Walaupun dia orang tenang dalam tidurnya, tetap gelisah. Mimpinya ketemu setan. Coba dah, orang kalau yang memang hidupnya ngap-ngapan, tidur dalam kaget. Itu kaget. Gitu. Lalu besok tagihan lagi. Itu udah gelisah. Cemas jam pokoknya. Gitu. Nah, makanya mulai sekarang makan yang baik. Maka Allah Maha Kaya, dimasukin di dalam mimpinya pun juga gelisah. Maka kalau makan yang halal, jangan tenang, batinnya jangan tenang, jantungnya hidupnya juga tenang, dia tidur juga tenang, nggak gelisah, nggak cemas. Jadi nggak ketakutan bawahnya. Sama seperti orang baca ayat kursi. Orang kalau jaga makanannya,
dia jaga makanan, dia baca ayat kursi. Terus itu dampaknya luar biasa. Apabila ada orang memasukkan jin, ya, orang dari makan makanan yang baik, dia baca ayat kursi. Itu jin yang di dalam badan orang tersebut yang didatangi itu tahu. Orang yang selalu makan baik, jangankan baca ayat kursi, begitu dia mau nongol atau orang itu serupa, dia kan dong, gitu. Jin paham, kabur itu jin pasti. Karena itu tajamnya orang makan makanan yang halal, ditambah lagi di baca ayat kursi. Nah itu baca ayat kursi apa keluarga? Ini jin malah kalau mau keluar itu jin, la ilaha illallah. Kata jin cuma sama mau keluar. Baca ayat kursi itu kan gimana? Sama-sama tanda makan najis. Nggak pantas aja jin nggak mau keluar. Apa makanan kita dari makanan kurang baik? Begitu. Dia juga tahu melirik mana sebelah begini. Dia baca. Teman gue sebelah gue itu makanya. Tapi kalau orang yang jaga makanannya, makanan dijaga baca kursi itu hawanya tendangannya juga tajam. Dia udah paham gitu. Nah makanya bagian tukang-tukangnya ruqyah, kalau nanti baca kursi nggak mau keluar juga, bilang itu teman gue. Udah kursi nggak keluar. Pasti nggak ada jadi iya. Kita kerja sama aja ya. Komisi. Nah, apa seperti itu, makanan itu sangat penting, ya, sangat penting luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita dijaga Allah dari makanan yang halal. Kulu makanlah min thayyibati dari yang baik-baik, wa'malu shalihah dan beramal saleh. Mestinya setelah makan minum, setelah makan beraktivitas, tapi coba lihat kita lihat ini. Kulu min thayyibati wa'malu shalihah. Makanlah yang baik-baik dan beramal saleh. Apa maknanya? Orang kalau makannya baik, insya Allah amalnya soleh. Kebalikannya, makan haram, maka amalnya soleh, tidak salah. Contohnya orang kaya nih, ada orang kaya, memang dia banting tulang, peras keringat, ya, dia usaha dari nol, dari hasil yang baik, dari hasil yang halal, dia usaha rajin. Kumpul duit. Orang yang dari rezeki yang rajin ada aja inspirasi dan inovasi dalam kehidupannya. Apa? Selalu pengen buat baik. Begitu dia dapat uang pasti dah yang diadain, dia bikin masjid supaya orang bisa ibadah. Itu orang-orang yang memang hasil duitnya dari yang baik. Begitu ini imam yang jadi sholat 5 waktu digaji sama dia 10 juta. Itu kan kalau yang memang dari rezeki yang baik, ada aja dia gagasannya, bukan gagasan apa dia kerjain. Terus itu orang kaya begitu, orang kaya yang memang hasilnya dari yang halal. Masjid diadain, imam rawatib digaji 10 juta sebulan, bahkan yang ngajar jam malam Jumat digaji 15 juta. Jam bulannya nggak lagi menghayal ini. Jadi kalau orang kaya itu dia kaya tapi dari hasil yang baik, dari yang soleh, dari yang halal, pasti gagasannya. Alhamdulillah kemarin bikin apa tuh malam Rembo bikin maulid pertama pembukaan, kan ada gerak tangannya, beli ini beli itu pasti rezekinya dari yang halal itu, karena segera diinspirasi. Ini masuk beta terus maksudnya. Dia berpikir ke depan maksudnya. Siap. Itu ada pokoknya orang kalau dari hasil yang baik itu geraknya enteng ringan kalau dari yang baik-baik. Tapi sebaliknya, kalau orang dari sesuatu hasil dari yang enggak baik, itu enggak akan dia buat menjalani tempat baik, enggak. Dia pasti bawanya mau ke tempat hura-hura. Bawanya pasti mau. Pokoknya ke hal-hal yang enggak jalur agama, bawanya ke situ. Maka mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang halal. Amin. Kalau rezeki yang halal, kita akan ringan mengeluarkan. Kalau orang dari yang halal, dia nggak akan berat mengeluarkan. Dia akan ringan. Dia akan
akan yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang baik itu akan terarah ke hal yang baik juga, dan yang tidak baik pun akan terarah ke hal yang tidak baik juga, yang tidak ada manfaatnya buat kehidupan dia di akhirat. Nanti saya harap juga jangan tersinggung nih sih ngomong kayak begini, ya. Jangan tersinggung, maksudnya ini mah enggak ada menghina atau menyindir, enggak. Karena orang yang tersinggung atau orang sakit hati kalau diceramahin atau dikasih nasihat itu juga sama, gara-gara banyak makan yang mahal. Biar tambah tersinggung. Ini mah biar tambah tersinggung lagi. Karena kalau orang makanannya thayyibat yang baik, pasti Allah turunkan ke dalam hatinya itu thayyib, pasti baik. Maka hati itu pasti lembut, lunak dia. Begitu dapat nasihat, walaupun nasihat pedas, pasti sini ya Allah, alhamdulillah masih ada nasihat. Tapi kalau hatinya nggak lunak, kayaknya orang-orang ini ngomongin gua, baru kalau ngaji di malam, kenal lagi aja. Tapi enggak, kalau hatinya lembut nggak, dia pasti alhamdulillah masih ada nasihat buat saya. Pasti netes air matanya dah. Ya Allah. Netes air matanya mau belum berak. Ini urusan banyak. Saya kira menetes air mata itu lagi susah urusan. Nah, makanya pasti ini nggak ada tersinggung karena makannya baik. Hatinya tuh baik, kebaikan masih lembut. Dan orang kalau cepat tersinggung tuh gampang mudah tersinggung itu pasti cepat mati. Mati. Jangan gampang tersinggung karena apa? Dia pasti di sini jantung mati. Orang resah di sini, sering sewot di sini, sering keluh kesah di sini, itu jantungnya terganggu, semua tubuhnya diganggu. Maka mulai itu jaga sekarang, plong harus.